너랑 걔네랑 같냐? 너랑 우리랑 같냐고. 너 나 봤지? Yeondu kaget dihampiri oleh Jinsu dan temannya. Jinsu bertanya mengapa Yeondu selalu mengabaikan chat darinya. Jinsu masih saja merasa bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Bahkan ia mengatakan akan merubah sikapnya. Jinsu kemudian memaksa untuk mengantar Yeondu pulang. Hyunho kebetulan melihat dari kejauhan dan mendadak Yuna datang hendak membawa Yeondu pergi dari sana. Jinsu dan temannya lalu pergi. Yuna mau mengantar Yeondu pulang, tapi Yeondu menolak sebab arah mereka berlawanan. Hyunho menghampiri dan mengatakan akan mengantarkan Yeondu pulang. Akhirnya Hyunho tahu siapa Jinsu yang selalu mengganggu Yeondu. Hyunho juga sempat menanyakan tentang kedekatan Yeondu dan Juho. Yeondu menjawab bahwa mereka hanya teman. Di sini Yeondu memuji penampilan baru Hyunho yang lebih rapi. 너 아빠한테는 말하지 마라. 생각해볼게. Esoknya pada jam olahraga, para siswa melakukan permainan bola hindar dan terbagi menjadi dua tim. Tim Yunho dan tim Cahyono. Tidak ada yang mau satu tim dengan Cahyono sebab dulu ia adalah perundung. Yunho memilih Yeondu untuk gabung dengan timnya. Sontak hal itu membuat Ryusol marah. Akhirnya Yeondu mengalah dan dia masuk ke dalam tim Cahyono. Yeondu tampak jago dalam bermain yang membuat ia mendapat pujian. Hal itu membuat Ryusol semakin panas guys, dan ia langsung melempar bola tepat ke arah Yeondu. Semua orang langsung menghampirinya dan menyudutkan Ryusol. Ryusol jadi marah karena semua orang memperhatikan Yeondu, bahkan gengnya sendiri. Ia pun lalu pergi dari sana sambil menangis. 뭐야? 왜 너 안 보고 쟤 뽑아? 와, 개 어이없네. 이겼어! 연두야! Ketika di kelas, Yeondu teringat perkataan Ryusol yang mengatakan ia orang yang suka makan. Karena hal itu, Yeondu memutuskan untuk diet. Ia bahkan menolak ajakan Yuna makan siang. Yunho yang mengetahui hal itu langsung menyuruh Yeondu membelikannya roti. Lalu memaksa Yeondu agar memakan roti tersebut. 나머지 두 조각도 먹어라 너. 버리기만 해. 내 돈이야. Pada jam pelajaran, mendadak Yeondu pingsan guys. Ia pun dilarikan ke UKS. Begitu Yeondu sadar, tampak ada Juho yang menjaganya. Juho tahu bahwa perkataan Ryusol lah yang membuat Yeondu jadi begini. Ia mengatakan agar tak usah memikirkan hal tersebut dan menjelaskan kalau Ryusol adalah gadis yang baik. Ia cuma merasa cemburu karena terkesan Yeondu merebut gengnya. Scene flashback pun ditampilkan. Dulu Ryusol adalah gadis yang menjadi pusat perhatian. Alhasil ia sering dijahatin oleh Cahyono dan teman-teman sekelasnya. Tapi akhirnya ia dilindungi oleh kakak kelasnya. Sejak itu Ryusol bersahabat dengan siswa yang memiliki power di sekolah agar ia aman. 선배들은 졸업했고 걔한테는 이젠 우리가 전부인데. Nah, kembali ke UKS. Tanpa Yeondu dan Juho sadari, ternyata Ryusol melihat mereka dari luar. Ia yang awalnya ingin memberikan Yeondu minuman jadi batal dan membuang minuman tersebut. Dan juga terungkap ternyata orang yang membawa Yeondu ke ruang UKS adalah Hyunho. 그리고 찌면 뭐 어때? 다 자기 모습대로 사는 거지. Cerita berlanjut. Jinsu dan temannya Eko mengumpulkan siswa dari sekolah mereka yang mengetahui informasi tentang Yeondu. Setelah selesai, Eko mencoba mengingatkan tidak usah sampai sebegitunya. Tapi Jinsu menjawab bahwa ia menyukai Yeondu dan mengancam Eko untuk tidak usah banyak bicara. Sebab ayah Jinsu adalah seorang polisi yang punya jasa pernah membebaskan Eko dari tahanan. 어떻게 까먹겠어. 말 한 번 잘못해서 이렇게 니. Ketika jam istirahat, Hyunho menghampiri Yeondu untuk menanyakan kabarnya. Yeondu senang Hyunho mengkhawatirkannya meskipun Hyunho masih saja ketus. Tapi itu malah terlihat seperti Hyunho canggung di dekat Yeondu. Melihat dasi Hyunho yang berantakan, Yeondu pun merapikannya.
Lalu mereka kemudian janjian untuk makan tteokbokki sepulang sekolah. Scene beralih ketika pulang sekolah. Yeondu menunggu Hyunho di gerbang depan sekolah. Eko CS tampak mencari Yeondu atas perintah Jinsu. Yeondu pun merasa takut. Untunglah ia dihampiri oleh Juho yang berniat melindunginya. Yuna juga datang dan Eko CS akhirnya membiarkan mereka pergi. Juho lalu bertanya mengapa Eko CS mencari Yeondu, dan Yeondu pun menjelaskan apa yang terjadi. 김현두. 걔 또 쓰러질지도 모르니까 뭐 좀 먹이고. Sementara Hyunho telah tiba di gerbang sekolah dan ia tak menemukan Yeondu. Beralih ke Yeondu yang dalam perjalanan pulang. Ternyata ada Jinsu yang telah menanti tepat di depan rumah Yeondu. Orang tua Yeondu kini sedang di luar kota. Ia pun berusaha untuk pergi tapi Jinsu menahannya guys. Jinsu dengan arogan mengungkapkan betapa ia sangat menyukai Yeondu. Hal itu membuat Yeondu menjadi semakin takut. Jinsu tak berhenti. Ia menahan Yeondu dengan menarik tangannya. Karena Yeondu coba melawan, maka Jinsu semakin mengamuk. Kebetulan Hyunho yang tengah mencari Yeondu datang dan langsung menghantam Jinsu. Namun Eko juga datang dengan tendangan mautnya berkali-kali. Hyunho mencoba melindungi diri dengan tangannya. Jinsu menyuruh Eko untuk terus menghajar Hyunho. Tapi yang ada Jinsu lah yang malah dihajar. Eko muak selalu menjadi pesuruh Jinsu. Setelah kejadian itu, tangan Hyunho mengalami cedera. Yeondu yang merasa khawatir akhirnya mendatangi Hyunho ke rumahnya. Karena tangan kanan Hyunho diperban, ia tidak bisa melakukan banyak hal. Akhirnya Yeondu lah yang membantunya. Mulai dari keramas hingga menyuapi Hyunho makan. Kedekatan mereka kian terjalin dengan begitu manisnya. Yeondu pun pulang. Di perjalanan, ia tetap teleponan dengan Hyunho. Dan Hyunho meminta agar Yeondu tak menutup teleponnya hingga ia sampai ke rumah. Esoknya di sekolah, Yeondu belajar hingga larut. Juho datang menghampirinya dan mereka sedikit mengobrol. Yeondu yang tahu bahwa Juho akan pergi belajar tato menyarankan agar di sana Juho jangan merokok dan minum. Juho senang ada yang mengkhawatirkannya. Tak lama Juho mengirimkan pesan bahwa ia menaruh payung di loker Yeondu. Jaga-jaga kalau nanti hujan. Ketika di loker, Ryusol datang dan merebut payung itu. Ia mengatakan bahwa Juho sengaja menaruh payungnya di sana untuk dirinya. Ia juga menggunjing tentang diri Yeondu dan pergi. 넌 도대체 왜 읽지를 않냐? 야 됐어. 너 초록색 좋아하지? 갈 테니까 기다려. Yeondu hanya bisa terdiam dan Hyunho datang sambil membawa payung. Mereka pun pulang berdua. Awalnya cuaca tampak cerah, namun tiba-tiba turunlah hujan. Mereka pun satu payung berdua guys. Tampak Hyunho masih saja jaim dan malu-malu tapi mau. 특별한 척 하지 마. 뭣도 아닌 게. Beralih ke Juho yang baru saja pulang belajar tato. Ia melihat Ryusol memakai payungnya sedang ngobrol dengan Jinsu. Setelahnya ia membawa Ryusol untuk ngobrol empat mata di sebuah kafe. Di sana Juho mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Ryusol belakangan ini. Ia tahu bahwa Ryusol mengambil payungnya dari Yeondu dan juga mengatakan bahwa Ryusol adalah orang yang memberikan alamat rumah Yeondu pada Jinsu. Tapi Ryusol menyangkal hal tersebut. Ryusol kemudian berbalik mengungkapkan kekecewaannya pada gengnya yang semakin dekat dengan Yeondu, yang ia rasa tak selevel dengan mereka. Juho seolah tak mau mendengar hal itu. Mereka kemudian berpisah. Ryusol terus berbicara hingga ia menangis, tapi Juho tak menghiraukannya. Cerita berlanjut. Pagi itu di kelas, Ryusol menghampiri Juho untuk memperbaiki hubungan mereka. Tapi Juho malah mencoba mengabaikannya. Ia menyindir Ryusol yang memberikan alamat rumah Yeondu. Tapi Ryusol membantah hal itu. Cahyono yang mendengar pembicaraan tersebut mendatangi Juho ketika jam istirahat. Ia lalu mengakui bahwa dirinya lah yang memberitahukan Jinsu alamat rumah Yeondu. Alasannya adalah karena Cahyono benci terhadap Yunho yang selalu bosi padanya.
Mendengar itu, Juho langsung mencari Ryusol. Tampak Ryusol yang tengah duduk bersedih di ruang seni, Juho meminta maaf karena tak mau mendengarkan penjelasan Ryusol dan hanya menyimpulkan sepihak. Ryusol telah mengakui kesalahannya dan menyesali hal itu. Ia sejatinya merasa kini gengnya kian menjauh. Akhirnya mereka pun baikan. Tak sengaja Yondu melihat mereka guys, yang membuatnya langsung menghindar. Juho lalu menemui Yondu yang sedang belajar di kelas dan mengajaknya untuk nonton film nanti sepulang sekolah. Ia tahu kalau Yondu ingin menonton sebuah film. Yondu malah nyuruh Juho untuk nonton sama Ryusol saja. Yondu mengatakan dia sudah punya seseorang untuk menemaninya. Padahal sih sebenarnya belum ada guys. Ketika jam istirahat, Yondu ngajak Yuna untuk nonton dengannya, tapi ternyata Yuna sudah nonton duluan. Yunho yang tak sengaja lewat menawarkan untuk nonton sama Yondu, tapi Yondu harus membelikannya tiket. Awalnya Yondu mau menolak, tapi Yunho mengingatkannya dengan tangannya yang terluka sehingga Yondu pun setuju. Oke guys, bersambung. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.